produksi, atau kita sebut ada laporan biaya produksi atau schedule of good manufactured ya. Nah, bagaimana cara menyusunnya? Saudara, kita akan mempelajari outputnya atau laporannya, nanti kemudian dilanjutkan dengan prosesnya. Prosesnya di sini tentu kalau akuntansi adalah pencatatan, dimulai dari menganalisis bukti transaksi, menjurnalnya, kemudian sampai memposting atau memindahkan ke buku besar, dan juga mengikhtisarkan dari buku besar itu sendiri. Nah, dari ini kita akan mengulang lagi. Yang pertama adalah penyusunan laporan biaya produksi, dan yang kedua adalah jurnalnya. Sehingga nanti kita bisa mencek apakah yang kita kerjakan di evaluasi di bagian kedua ini sudah sesuai atau belum. Oke, mari kita awali. Namanya laporan itu mesti baris pertama adalah nama perusahaan. Kita langsung menggunakan soal yang saudara baca kemarin, yaitu An-Nur kalau tidak salah ya. Iya, Pak. An-Nur Company. Kemudian yang kita buat pakai bahasa Indonesia saja atau mau pakai bahasa Inggris? Bahasa Indonesia, Pak. Bahasa Jawa aja ya. Laporan harga pokok produksi. Ada juga yang menyebutnya laporan biaya produksi. Saudara Anda kesulitan ya ketika membaca soal bahasa Inggris, jawabannya bahasa Indonesia? Enggak. Harusnya jawabannya juga bahasa Inggris ya. Saudara kan agak susahan kalau membaca bahasa Indonesia. Kemudian untuk periodenya adalah yang berakhir pada bulan apa itu? Di soal. Agustus, Pak. 1 Agustus 2009. Agustus tahun 2009. Oke. Ya, kita pahami bersama-sama bahwa biaya laporan harga produksi ini adalah apakah Zoom-nya masih jalan? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih ya. Masih, Pak. Yang pertama adalah menentukan biaya produksi yang terjadi di periode yang berjalan itu berapa. Oke, ini tampak ya. Nah, biaya produksi yang sudah kita pahami bersama terdiri dari 3, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Itu namanya adalah biaya produksi. Nah, biaya produksi itu kemudian kalau ternyata di periode yang sedang berjalan itu ada yang namanya barang dalam proses awal, maka biaya produksi itu ditambah dengan BDP awal, kemudian dikurangi BDP akhir, baru ketemu yang namanya harga pokok produksi pada periode berjalan. Tetapi kalau tidak ada BDP awal, ya berarti nanti tinggal dikurangi BDP akhir. Kalau dua-duanya BDP tidak ada, ya berarti harga pokok produksi yang periode berjalan itu ya sebesar biaya produksi yang terjadi. Oke, yang pertama tadi adalah biaya bahan baku. Biaya bahan baku ini sendiri adalah sebesar bahan baku yang terpakai pada periode yang berjalan. Sekali lagi yang terpakai atau material used, tidak yang hanya dibeli, karena bisa jadi yang dibeli itu lebih banyak atau bisa jadi juga lebih rendah, karena bahan baku kadang juga di awal kita punya namanya persediaan. Karena kita tahu perusahaan itu ya kalau produksinya itu sudah berlangsung cukup lama, maka agar tidak terganggu proses produksinya, maka bahan bakunya biasanya sudah tersedia sejak awal periode atau proses produksi belum dimulai. Sehingga nanti kita lihat kalau secara umum ya biaya bahan baku itu yang pertama adalah persediaan bahan baku awal. Kalau ini periodenya adalah bulanan, maka yang dimaksud awal di sini adalah 1 Agustus ya. Nah, persediaan awal itu berapa? Kemudian ada pembelian.
persediaan bahan baku awal ditambah pembelian bahan baku, itu namanya adalah bahan baku tersedia untuk diproses. Kemudian di akhir periode bisa jadi bahan bakunya masih ada sisa, artinya yang dibeli semak itu belum tentu terpakai juga ya dari yang tersedia di awal maupun yang dari pembelian periode berjalan. Sehingga berikutnya adalah persediaan bahan baku akhir. Baru ketemu namanya biaya bahan baku. Nah, paling tidak berarti ada berapa ini? Ada 5 item yang harus saudara pahami. Yang pertama tadi adalah biaya bahan baku awal. Nah, masing-masing kasus tentu berbeda. Ada data yang sangat lengkap seperti ini, ada yang tidak lengkap. Bisa jadi hanya langsung ketemu biaya bahan baku sekian, ya. Kalau ini kita anggap yang ideal, kita lengkap, dan ternyata memang di soal yang kita akan selesaikan di sini ada namanya persediaan bahan baku, yaitu sebesar 9.300.000. 9.300.000. Kemudian di periode yang berjalan ada pembelian sebesar 82 juta. 82 juta. Nah, ini ditambahkan saudara sekalian sehingga tersedia untuk diproses. Nah, untuk membedakan di sini saya akan garis bawah ya. Kemudian dikurangi persediaan bahan baku akhir. Apakah ada? Ada, Pak. Berapakah? 24.300.000. Ada di mana 4.300.000 itu? 24.300.000. Ya, di mana informasinya? Bentar, Pak. Kok ada di mana? Sebentar, Pak. Isi saya ada, tapi lupa ya saya dari mana. Loh, yo, ada yang bisa jawab? Pak, ketemu, Pak. Apa? Jadi biaya bahan bakunya kan di situ diketahui 67 juta. Jadi persediaan bahan baku akhir itu di 67 juta dikurangi bahan baku yang siap diproduksi tadi. Ya. Oke, tadi saya sudah nyampaikan, ini adalah yang ideal. Isinya adalah seperti ini. Persediaan baku awal ditambah dengan bahan baku sama dengan tersedia untuk dijual. Kemudian dikurangi persediaan bahan baku akhir namanya biaya bahan baku. Dalam kasus ini ternyata biaya bahan bakunya sudah terketahui. Berapa tadi? Mari kita lihat soal ketemu, yaitu 67 juta. Ada pendapat lain? Mungkin ada pendapat yang lain, silakan. Tidak ada ya, berarti sama semua. Nah, agar di sini itu 67 juta bahan bakunya, ini kan 67 juta ya ketemu. Maka di sini berapa? 24 juta 300. Ini dikurangi 24 juta 300. Ya. Seperti ini, setelah satu selesai, yaitu namanya biaya bahan baku. Yang kedua adalah apa tadi? Ada pertanyaan untuk menghitung biaya bahan baku? Tidak ada ya. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung. Di sini ada keterangan apakah atau tidak? Ada, Pak, 31 juta. 31 juta.
Keterangan di nomor 3 itu adalah factory payroll 44 juta, di mana 31-nya adalah direct, kemudian yang sisanya adalah indirect. Tetapi tadi di bagian raw material, ini ternyata direct dan indirect-nya jadi satu ya. Bagaimana ini cara menghitungnya kalau gitu? Berarti nanti yang indirect adalah indirect material, itu masuknya nanti di BOP. BOP, oke. Untuk memudahkan, kembali ke mana tadi? Excel ya, berapa tadi? 33 juta? 31, Pak. Oh, 31 juta. Oke, ini juga sama. Ke 1 juta, oke. Dan yang ketiga, ini yang agak perlu hati-hati saudara. Yang ketiga adalah overhead pabrik. Di mana biayanya saudara harus bisa mengidentifikasi, terkadang dalam satu kasus itu banyak sekali tersedia biaya-biaya yang terjadi di perusahaan tersebut, entah itu biaya produksi maupun biaya non produksi. Karena itu hati-hati, tapi yang pertama kali pasti adalah namanya biaya bahan penolong. Bahan penolong itu bahasa Inggrisnya di sini adalah indirect material. Ya, ada berapa? Selisihnya tadi, Pak. Iya, seharusnya begitu. 23 juta. Kemudian biaya supervisor tadi, atau kita sebut saja tenaga kerja tidak langsung. Berapa? 13 juta. 13 juta. Kemudian apalagi yang terjadi di situ? Banyak sekali ada utility cost. Di sini membedakan antara fix dan variable. Yang kita pelajari di sini kita menggunakan full costing, artinya tidak memisahkan mana yang fix, mana yang variabel. Yang kita pahami awal ini, kita tidak membedakan antara fix dan variabel karena kita menggunakan full costing, bukan variable costing. Kalau nanti variable costing yang digunakan, maka biaya produksinya hanya biaya-biaya variabel. Nah, biaya variabel itu apa? Biaya yang dimana pemanfaatannya itu mengikuti jumlah aktivitas atau produksi yang sedang berlangsung. Kalau produksinya semakin tinggi, maka biaya tersebut kurang lebihnya adalah juga meningkat. Seperti bahan baku itu termasuk biaya variabel. Karena bahan baku yang dipakai itu pasti mengikuti jumlah unit yang dibuat. Tenaga kerja juga demikian. Masa membuat 10 sama membuat 100, tenaga kerjanya sama. Itu kan ya mesti nggak mau kan. Nah, maka disebut biaya variabel. Sementara BOP itu juga bisa kita klasifikasikan mana yang fix, mana variabel. Maka di soal ini dia ada keterangan fix dan non fix. Kita jadikan satu saja, yaitu yang pertama adalah utility cost. Utility cost itu apa kira-kira? Sama enggak dengan biaya semacam air dan listrik yang sifatnya adalah untuk umum ya? Sama, Pak. Sama ya. Nah, di sini juga ternyata kalau saudara cermati, adakah yang sudah selesai dengan soal ini? Belum ya? Kayaknya masih penasaran dengan soal ini, ternyata tidak sulit, tapi sulit banget ya. Kalau saudara baca di transaksi nomor 8, di sana ada namanya predetermined overhead. Ya kan? Ya, Panda. Ada jumlahnya 62.500.000 yang dimana 28 jutanya adalah variabel, sementara yang 34,5 adalah fix. Nah, kita di laporan ini kita menggunakan biaya BOP yang sesungguhnya. Share screen-nya masih berjalan apa enggak? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, kembali ke sini.
Suaranya putus-putus, Pak. Suaranya putus-putus itu bisa jadi di sinyal saya atau di sinyal saudara. Untuk ngeceknya, saudara lihat di bawah biasanya ada untuk tiap video itu kalau sinyalnya putih berarti lancar. Tinggal saudara punya atau saya. Kalau yang warnanya merah biasanya sinyalnya yang memang internetnya nggak bagus. Bisa di saya, bisa di saudara ya, tergantung putus-putusnya. Nah, tadi ada namanya biaya utilitas, kita pakai yang biaya BOP sesungguhnya. Berapa tadi? Berapa, halo? 3,5 dan 3,5 karena keterangannya adalah 800-nya adalah biaya fix-nya atau biaya tetap. Di sini 3,5. Kemudian ada lagi biaya apa itu? Yang berikutnya adalah property tax, yaitu pajak biaya pajak properti. Properti di sini adalah untuk pabrik, maka kita masukkan ke biaya produksi. Ya, karena di sini adalah untuk factory. Property taxes on the factory. Ya, berarti masuknya adalah biaya produksi sebesar 1 juta. Kemudian ada lagi prepaid insurance, dan ini untuk adalah on factory equipment. Berarti adalah masuk juga di biaya produksi, yaitu biaya asuransi pabrik ya. Peralatan pabrik tadi kayaknya ya. Karena ada pabriknya, maka kita klasifikasikan sebagai biaya produksi, dan di sini maksudnya adalah overhead pabrik. Karena bukan biaya bahan baku dan juga bukan biaya itu ya apa namanya tenaga kerja. Berapa? Yaitu 800.000. Kemudian adakah yang lain? Masih ada ternyata apa itu? Akumulasi penyusutan peralatan. Ya, strike line depreciation berarti biaya penyusutan. Jangan akumulasinya, di sini adalah biaya penyusutannya. Penyusutan apa? Peralatan. Peralatan ya, berapa? 20 juta. 20 juta. Iya, 20 juta. Apakah ada yang lain lagi di BOP? Kalau nggak ada ya? Kalau tidak ada berarti kita totalkan jumlahnya biaya overhead pabrik di periode sekarang ini adalah kita jumlahkan di Excel bisa menggunakan rumus sum sama dengan 71.300.000. Nah, jumlah total dari biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, ini kita sebut sebagai jumlah biaya produksi. Sama dengan, tambahkan ya, tadi ada 3 item, yaitu bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Sama dengan, ini kurang lebar, dilebarkan, 169.300.000. Apakah sudah selesai? Belum. Berikutnya adalah saudara memasukkan data mengenai work in process inventory, WIP inventory, atau kita sebut persediaan barang dalam proses. Persediaan barang dalam proses. Ada yang menyebutnya persediaan produk dalam proses atau PDB ya, sama aja. Kalau di sini kita nyebutnya adalah BDP. Ya, ini awal apa yang akhir? Yaitu yang awal. Awal itu ada berapa? Saudara lihat di data biasanya di awal, kalau persediaan awal itu sama dengan 14 juta. Ini masih kurang sampai bawah.
kelebihan 1 ya, 14 juta. 14 juta ini persediaan BDP awal ditambah jumlah biaya produksi. Ini adalah sama tadi dengan di atas, tersedia available to proses, tersedia untuk diproses dalam proses produksi. Yaitu ini kalau biar enggak tumbuk dengan yang atasnya, saya geser aja ya. Sama aja sebenarnya, ini di garis dulu. Nah, ini aman berarti ya. Oke, ini tambahkan. Kemudian dikurangi dengan persediaan BDP yang akhir. Apakah ada datanya? Ada, Pak. Ada. Saudara bacanya dengan cermat, yaitu di bawah ending work in process inventory nomor 13, yaitu sama dengan 3.300.000. 3.300.000. Sama dengan tersedianya tadi dikurangi dengan BDP akhir. Berarti ini adalah namanya harga pokok produksi. Sama dengan 180 juta diperoleh tadi dari perhitungan yang cukup panjang ya. Jangan lupa kalau sudah selesai berarti bawahnya adalah di garis 2. Oke, sampai di sini silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini adalah namanya laporan biaya produksi atau ada nyebutnya adalah laporan harga pokok produksi. Periodenya ini, miliknya ini adalah perusahaannya adalah An-Nur. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Pak, izin bertanya. Ya. Pak, itu yang ada biaya penjualan dan administrasi itu nggak masuk BOP ya, Pak? Oke. Tadi klasifikasinya biaya produksi itu ada 3, yaitu bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Sementara tadi yang disampaikan atau ditanyakan, yaitu ada namanya itu selling and administrative cost atau biaya pemasaran dan biaya administrasi. Itu masuknya ya bukan biaya produksi dan tidak masuk di laporan harga pokok produksi. Dia masuknya nanti kita akan membuat yang kedua, laporan kedua kalau ini harga pokok produksi, nyambungnya ke akuntansi keuangan yang kita sebut namanya laporan laba rugi. Ya. Nah, laporan laba rugi ini akan membutuhkan harga pokok produksi yang dihitung sebelumnya. Kita ketahui, berarti kita lanjut langsung ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa nyambung. Kita sambung yang berikutnya yaitu laporan laba rugi, hubungannya dengan tadi perhitungan harga pokok produksi. Yang pertama adalah penjualan. Penjualan ini bisa informasinya detail, ada penjualan kotor dan penjualan bersih. Kalau penjualan kotor itu berarti belum dikurangi dengan ketika ada namanya potongan dan juga retur dari penjualan. Tetapi kalau di sini adalah hanya ada satu, yaitu sales on account, totalnya adalah 350 juta. Hanya ada satu ya, kebetulan. Kita di sini penjualan 350 juta. Kemudian ada namanya harga pokok penjualan. Ya, harga pokok penjualan di sini kalau saudara ingin menghitungnya secara lebih rinci, perhitungannya adalah seperti ini. Yang pertama adalah item persediaan barang jadi awal. Atau kita sebut beginning inventory. Apakah ada di sana datanya? Ada, Pak. Ada berapa juta? 18 juta. 18 juta. Kemudian ada berikutnya
harga pokok produksi. Harga pokok produksi itu yang mana? Tadi yang saudara hitung sebelumnya, yaitu sebesar 180 juta. Ini namanya tersedia untuk dijual. Sama dengan, ini ditambahkan saja. Nah, ini tersedia untuk dijual. Kemudian dikurangi dengan persediaan barang jadi, tetapi yang akhir. Nah, yang akhir ada enggak di data? Bisa dikurangi, Pak. Kenapa? Dikurangi harga pokok penjualan 175 juta dikurangi persediaan barang jadi yang siap dijual itu dikurangi harga pokok penjualan yang sudah diketahui. Iya, ini datanya kebalik ya. Di data itu di kasus dalam hal ini adalah cost of goods sold atau harga pokok penjualan yang kita mau hitung ternyata sudah ada, yaitu 175 juta. Sementara yang jadi pada saat ini adalah 170. Kemudian di awal itu ada berapa tadi? 18. Berarti berapa? Berapa persediaan akhirnya, Mbak? 198 juta Dikurangi 175. 23 juta. 23 juta. Ini dikurangkan di sini namanya harga pokok penjualan. Sama dengan lagi. Ya, 170. Ini namanya harga pokok apa? Penjualan, jangan produksi lagi. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Ini adalah item pertama penjualan. Datanya biasanya ya minimal adalah total penjualan 350 juta. Kemudian harga pokok penjualan, ini perhitungannya kalau saudara ingat di laporan laba produksi, laba ruginya perusahaan dagang, maka di sini harga pokok produksinya bukan harga pokok produksi tetapi harga pokok pembelian, yang dimana perhitungannya juga semakin rinci lagi ya. Tapi tidak membutuhkan laporan seperti di atas ini untuk menghitung harga pokok pembelian. Tapi kalau harga pokok produksi, saudara harus membuat yang cukup panjang ini untuk bisa menentukan. Walaupun kadang di data bisa mengecoh kita, di soal itu malah sudah ada ya. Ini berawal dari harga pokok penjualannya, persediaan barang jadi awal, ditambah harga pokok produksi, dikurangi persediaan barang jadi akhir. Sama dengan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ini mengurangi penjualan sama dengan laba kotor penjualan. Sama dengan berapa? 350 dikurangi 175 sama dengan 175 ya, sama ini kebetulan angkanya. Kemudian yang berikutnya adalah biaya usaha atau biaya operasional. Dan kebetulan di soal ini hanya singkat, yaitu biaya pemasaran dan administrasi. Sama dengan berapa di situ? 140 juta ya, banyak juga. Kurang 1. Dan ini nanti mengurangi, akhirnya akan ditemukan atau diperoleh yaitu laba bersih usaha. Ini sebelum pajak karena belum ada pengurangan pajak. Juga tidak ada tambahan biaya bunga atau pendapatan bunga. Sehingga nanti kalau saudara datanya lengkap ya berarti seperti di laporan laba rugi yang pernah saudara hitung di perusahaan dagang. Berarti kalau lengkap ada biaya usaha dan luar usaha, maka nanti akan ada namanya laba bersih usaha, ditambah pendapatan di luar usaha, dikurangi biaya di luar usaha, ketemunya adalah laba bersih sebelum pajak. Laba bersih sebelum pajak kalau nanti ada data pajak, PPh untuk perusahaan, maka akan ketemu namanya laba bersih setelah pajak. Net income after tax ya.
Oke, sampai di sini silakan kalau ada yang bertanya. Ini saya simpan kalau saudara nanti mungkin membutuhkan. Silakan kalau ada pertanyaan. Adakah jawaban yang sama? Tadi yang biaya utilitas salah, Pak. Oh, biaya utilitas dimasukkan ke mana? Bukan. Saya tadi betul di situ, cuma nominalnya saya 800.000. Oh, ya karena di sini utilitas cost tulisannya adalah yang terjadi 3,5 dan sebagiannya adalah fix. Itu kan hanya untuk memisahkan mana yang variabel dan mana yang fix saja ya. Tapi kalau di sini kita kasusnya adalah menghitung full costing, maka diakui semuanya. Yang berikutnya silakan kalau ada pertanyaan. Pak, saya izin bertanya. Ya. Jadi kayaknya saya tertinggal di biaya bahan penolong. Itu 33 juta dapat dari 90 juta dikurangi 67 juta begitu, Pak? Atau dari mana ya? Gimana? Ulangi lagi, Mbak. Yang biaya bahan penolong. Itu 33 juta itu dari mana ya, Pak? Selisih dari mana ya? Ya, saudara tadi persediaan awalnya kita tidak memisahkan antara direct indirect, ya 93. Ya. Kemudian membelinya 82, berarti ya, berapa 91. 91. Kalau ini, kalau tadi 33, ya berapa itu berarti jumlahnya ya? Kalau ini tadi hanya untuk misalkan 90 juta, 67-nya adalah direct. Oh, berarti sisanya adalah indirect material. Berapa? Berarti salah? 23 benar kah? Apa 33? 90 kurangi 67. 23. 23. Ini tadi berapa? 33. Oh, berarti salah ini. Iya. Ya, kurangi dikit. Jadinya masih laba atau enggak nih? Masih laba ya? Masih laba, Pak. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. 23 ya, yang benar ya? Ya, Pak. Kalau saudara itu punya data yang lebih detail lagi, persediaan bahan bakunya itu memisahkan antara direct dan indirect langsung, ya termasuk kali ini kan kebetulan datanya yang memisahkan hanya penggunaan ya. Jadi kita anggap persediaan awalnya untuk bahan baku, kemudian penggunaannya baru dipisah. Karena nanti perhitungannya juga sangat mungkin biaya bahan penolong itu sama dengan bahan baku di sini. Ada persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan bahan penolong akhir. Itu kalau datanya lebih lengkap lagi. Begitu. Yang lain lagi silakan. Tidak ada? Nah, ini adalah dua laporan akuntansi biaya dan akuntansi keuangan jadinya ya. Akuntansi biaya menyediakan yaitu berupa harga pokok produksi yang dimanfaatkan, digunakan atau dilaporkan di laporan laba rugi yang merupakan luaran daripada akuntansi keuangan, tidak ada hubungannya. Tapi kalau di akuntansi manajemen biasanya adalah informasi atau data yang diminta ke akuntansi biaya biasanya lebih detail lagi. Misalkan kalau bahan baku itu penggunaannya kalau bahan bakunya tidak hanya satu jenis, komposisinya seperti apa dan seterusnya. Berikutnya kalau tidak ada, saudara menuju ke soal yang saudara kerjakan berapa? Baru itu saja, Pak. Baru ya. Yang pertama tadi sebenarnya diminta apa itu? Jurnal malahan ya. Kita mengerjakan B dan C. Oke, saya balik dari laporannya karena untuk mengenalkan laporan harga pokok produksi, cara menyusunnya seperti itu. Kemudian kalau menjurnalnya, ya kita mulai dari nomor berapa kira-kira? Nomor 1, ketika saudara menggunakan ada data persediaan awal, mencatat
pemakaian persediaan awal. Di sana ada bahan baku awal, kemudian ada BDP dan ada finish good. Kalau itu tidak di jurnal, ya berarti belum bisa dipakai dalam tanda kutip di akuntansinya. Maka biasanya kalau terakhir mencatatnya adalah, biasanya kalau persediaan di akhir ya, ini kan persediaan bahan baku, kreditnya apa? Utang. Kalau membeli kan persediaan bahan baku, kreditnya utang. Kalau persediaan BDP akhir ada enggak? Kan kalau tidak salah ya kemarin gitu adalah persediaan BDP, kreditnya adalah BDP biaya bahan baku. Kemudian ada BDP BTK dan BDP BOP. Ini agak geser berarti ya. Ini berarti saya buat sheet lagi agar bagus. Mencatat persediaan jurnal ya. Ini ada suara musik yang lain, ada yang sedang muter musik kah? Ini untuk membedakan mana yang debit dan mana yang kredit. Nah, ketika kita mencatat persediaan akhir BDP itu kurang lebihnya adalah persediaan BDP, kreditnya kemudian BDP dan seterusnya. Termasuk kalau kita mencatat adanya persediaan barang jadi. Itu juga kurang lebihnya adalah mencatatnya seperti ini. Ini adalah mencatat persediaan akhir. Jadi kalau proses produksi diawali kan tadi ada BDP awal, kemudian ada bahan dimasukkan, BTKL mengerjakan, kemudian ada BOP, tetapi di akhir periode bisa jadi produk tersebut ada yang jadi, ada yang tidak ya. Akan ada dua. Kita nyatatnya yang di kedua berarti BDP, yang pertama adalah yang barang jadi. Ini kebalik. Ini kalau di akhir periode. Nah, masalahnya ketika periode sekarang dilanjutkan ke periode selanjutnya atau periode sebelumnya dilanjutkan sekarang, persediaan BDP dan persediaan barang jadi ini kan dibawa ke periode berikutnya, ya kan? Dan dimulai proses lagi. Maka ini perlu dibalik untuk menunjukkan pemakaian persediaan akhir. Ya. Berarti ini saya copy dulu agar nanti saya tidak mengulang lagi. Yaitu berarti dibalik di sini pindah ke sini. Ini menjadi debit, kemudian persediaan barang jadinya menjadi kredit, kemudian ini juga sama. Persediaan BDP-nya menjadi kredit. Nah, masalahnya adalah soal saudara itu di sini hanya ada work in process inventory dan finish good inventory tanpa ada penjelasan yang lebih detail lagi, bahan bakunya itu berapa, BTK-nya berapa, dan seterusnya. Ya kan? Nah, saudara sekalian, dalam pencatatan ketika pemakaian biaya itu, saudara boleh menggunakan, ini terlalu kecil mungkin, saya besarkan dulu. Ketika ada mencatat pemakaian biaya apapun itu di debit boleh barang dalam proses saja, ya, atau produk dalam proses ya. Sama ya, barang dalam proses atau kita singkat BDP. Atau saudara menggunakan seperti ini, kalau keterangannya detail. Ya, artinya kalau hanya satu ini, berarti barang dalam proses ini, akun ini digunakan untuk 3 jenis biaya produksi.
berarti termasuk bahan baku, BTKL, dan BOP. Bedanya adalah kalau di bawah ini, kalau datanya rinci, saudara bisa serinci ini. Tapi kalau enggak, ya pakai satu itu lebih aman. Barang dalam proses. Kemudian di sini nanti akan ada namanya persediaan bahan baku. Ya kan? Kemudian ada lagi pemakaian, apalagi kalau ini adalah bahan baku. Kalau nanti untuk BTK mencatat pemakaian tenaga kerja, maka di sini adalah barang dalam proses, kreditnya adalah gaji dan upah. Ya, ini kita turunkan lagi. Yang pertama mencatat bahan baku, kemudian yang berikutnya adalah mencatat pemakaian tenaga kerja. Kemudian yang ketiga adalah mencatat penggunaan BOP. BOP itu berarti selain tenaga kerja dan itu, kita bisa menggunakan sama debitnya, bisa menggunakan BOP sesungguhnya, bisa juga menggunakan BOP yang dibebankan. Maka kalau tadi saudara teliti membaca soal, saudara akan bertanya-tanya, itu kok ada predetermined, sementara sebelumnya kok ada terjadi biaya-biaya BOP yang cukup banyak. Itu gimana cara mencatatnya? Nah, ternyata di pencatatan BOP ini kita bisa menggunakan BOP sesungguhnya atau BOP yang dibebankan. Nah, kalau kita pakai BOP sesungguhnya, maka di sini adalah BDP, kemudian kreditnya adalah BOP sesungguhnya, yang dimana jurnal ini itu diawali dengan jurnal ini, BOP sesungguhnya. Kreditnya adalah biaya-biaya yang dikredit. Kalau dalam kasus soal ini tadi, yang dikredit. Itu tadi ada namanya biaya penolong, bahan penolong. Kemudian ada biaya tenaga kerja tidak langsung. Yang di sini itu akan sangat banyak sekali. Ada 6 atau berapa tadi ya. Kita pakai itu aja semuanya. Berarti di sini ada bahan penolong. Kemudian ada BTK TL. Kemudian ada biaya utilitas. Kemudian ada biaya Pajak properti. Kemudian ada apalagi tadi? Biaya asuransi peralatan pabrik. Kemudian ada biaya penyusutan. Ada lagi selain itu? Nggak ada ya? Sudah, Pak. Nah, jadi ada 2 jurnal ini, BOP sesungguhnya, kemudian BOP-nya dirinci, kemudian yang kedua barang dalam proses, kreditnya BOP sesungguhnya. Ini kalau kita menggunakan metode yang pertama, yaitu menggunakan BOP sesungguhnya. Walaupun dalam kasus ini ternyata menggunakannya adalah BOP yang dibebankan. Ini berarti nanti ada metode yang kedua. Yang membedakan adalah, ya nanti kita lihat ya. Kita mulai dari awal ini mencatatnya. Ini apa namanya, penjelasan secara umum, belum menggunakan soal secara penuh ya. Jadi paling tidak di jurnal itu untuk akuntansi biaya ini dalam pemakaian biaya, yang pertama adalah mencatat pemakaian bahan baku dengan cara didebit barang dalam proses, kreditnya persediaan bahan baku. Sebesar berapa? Sebesar bahan baku yang dipakai. Kemudian pemakaian tenaga kerja, ya berarti debit barang dalam proses, kreditnya gaji dan upah. Kemudian untuk BOP, kita menggunakan BOP sesungguhnya adalah jurnalnya seperti ini. Nah, selain jurnal-jurnal ini, ternyata ada ini, karena di awal tadi ada persediaan barang jadi dan
persediaan BDP. Harus dimasukkan proses produksi, tetapi tidak seribet ini karena kita hanya menggunakan akunnya satu saja, maka kreditnya adalah barang dalam proses. Di sini juga sama, tidak menggunakan 3 akun, kita hanya menggunakan 1. Nah, ini mencatatnya di mana? Ini tidak di sini, saudara sekalian, tetapi di awal. Untuk bahan baku tidak ya, karena kan bahan baku sudah tercatat terus. Ketika menggunakan ya nanti tinggal dikreditkan saja. Ya. Jadi yang pertama yang kita perlu catat adalah mencatat pemakaian persediaan akhir dan BDP awal, persediaan akhir kan. Persediaan awal itu tadi ada barang BDP dan barang jadi. Sebesar berapa? Kita lihat di soal, yaitu yang di awal yaitu work in proses inventory awal 14 dan 18. Jadi di sini 14 juta, kemudian di sini 18. Apa kebalik? Barang jadinya 18 ya, kebalik. Ini 14 juta. Saya dia ribuan tampak. Nah, di kreditnya juga sama. 18 juta untuk yang barang jadi. Nah, seperti ini. Betul apa tidak? Atau saya yang salah ya? Barang jadi saya kredit. Kayaknya salah ya. Kalau barang jadinya dikredit berarti terjadi Pengurangan. Iya, pengurangan itu kalau persediaan barang jadi berkurang itu karena apa? Penjualan ya? Penjualan. Iya, berarti ini salah ya. Berarti hanya barang dalam proses saja. Ini delete 14 juta. Ini berarti persediaannya adalah BDP saja. Kemudian yang berikutnya adalah transaksi pembelian bahan baku. Nah, ini berarti perlu tambahan baris. Masih tampak di Excel-nya ya? Masih, Pak. Mencatat pembelian bahan baku dengan cara ini mudah sekali. Persediaan bahan baku kreditnya kalau tunai ya berarti kas, kalau kredit adalah utang usaha. Tergantung transaksinya di situ. Kalau kita lihat ada keterangannya enggak. On account itu kredit atau tunai? Kredit. Kredit ya. Berarti utang ya, 82 juta. Ini juga sama di sebelah kreditnya. Kemudian transaksi berikutnya, apa itu? Transaksi nomor 2, mengeluarkan 90 juta untuk persediaan bahan baku yang dimana bahan baku direct dan tidak direct sisanya atau indirect. Nah ini berarti jurnalnya jadi 1, persediaan bahan bakunya 1, tetapi kreditnya ini 1 saja cukup ya, tidak memisahkan. Bahan penolongnya berarti saya pisahkan ya harusnya. Di sini berarti ada 2 debit, berarti harusnya tadi di bawah, tapi di sini adalah biaya. Ini untuk mencatat yang Penolong. penolongnya. Sebesar berapakah yang untuk bahan bakunya? Bahan bakunya 67 Yang juta direct 67 ya. dan penolongnya 23. Ini 23. Banyak kan ya. Ini 90 juta. Oke.
Jadi ini memisahkan, yang pertama ini adalah bahan baku, kemudian di sini adalah bahan penolong. Karena bahan penolong adalah maksudnya biaya overhead. Kemudian transaksi berikutnya adalah payroll. Di sini juga tenaga kerja langsung dan tidak langsung dipisahkan. Maka di sini juga akan ada dua akun yang di sebelah debit, ya untuk biaya overhead pabrik untuk yang mencatat tenaga kerja tidak langsung. Maka di bawah ini nanti kita hapus karena sudah dicatat sebelumnya ya. Barang dalam proses untuk yang tenaga kerja langsungnya adalah 31 juta ya. Benar? Betul, Pak. Sisanya 13 juta. untuk BOP, yaitu untuk tidak langsungnya. Maka pemakaian untuk ininya adalah tetap, yaitu jumlahnya 44 juta. Nah, udah pemakaian tenaga kerja. Kemudian BOP-nya tinggal utilitas dan seterusnya. Utilitasnya berapa? Rp1.500.000 yang tadi. 3,5, kemudian 1 juta dan 800. 3,5, 1 juta, 800 ya. 1 juta, kemudian 20 juta. Ya. Enggak? Betul, Pak. Ini jumlahnya berapa itu? 25.300. Nah, sehingga di situ di selanjutnya jurnal yang kedua jumlahnya adalah 25.300.000 karena kita menggunakan BOP sesungguhnya untuk mencatat pemakaian BOP. Nanti yang metode kedua akan kita ketahui. Ini secara umum kalau menggunakan BOP sesungguhnya adalah pencatatannya seperti ini ya, saudara sekalian. Tetapi masalahnya adalah di soal itu ada yang berikutnya, yaitu nomor 8 ini, yaitu predetermined overhead 62.500.000 yang dimana 28 jutanya adalah variabel dan 34.500-nya adalah fix. Jadi ini nanti saya akan, ini kalau menggunakan BOP, menggunakan metode BOP sesungguhnya. Jadi pembebanannya adalah menggunakan BOP sesungguhnya. Ini metode langsung namanya. Ada juga yang kedua, yaitu menggunakan metode yang tidak langsung, berarti di sini adalah yang dibebankan. Bedanya di mana? Mari kita lihat. Untuk yang pertama ini, jurnalnya adalah sama, yaitu mencatat BOP yang sesungguhnya itu sama. Tetapi yang berbeda adalah di sini yang kedua. Tidak BOP yang sesungguhnya, tetapi yang dibebankan. Besarannya tentu tidak 25.300. Oh, ini juga tadi salah ya, mohon maaf. Untuk yang menggunakan BOP sesungguhnya, ini tidak 25.300, ini terlalu rendah. Karena di atas itu tadi ada bahan penolong dan tadi tenaga kerja tidak langsung tadi ya, salah saya ya. Berarti saya tambahkan dulu 13 juta, kemudian berapa lagi yang di awal tadi? 23 juta. Jadi ada untuk bahan penolong dan tenaga kerja tidak langsung ya. Ini sama dengan ini 61.300. Salah. Oke. Jadi BOP sesungguhnya sebenarnya adalah 61.300. Kalau kita menggunakan metode langsung atau BOP sesungguhnya, maka jurnalnya hanya ada 2. Oke. Yaitu mencatat BOP sesungguhnya yang pertama, kemudian yang kedua membebankan BOP sesungguhnya ke barang dalam proses. Hanya ada 2 jurnal. Sementara kalau kita menggunakan yang kedua, menggunakan BOP yang dibebankan, sama yang BOP sesungguhnya pencatatannya sama.
harus dicatat itu BOP yang sesungguhnya. Baru yang kedua, barang dalam proses BOP yang dibebankan. Nah, BOP yang dibebankan ini kita ambil datanya dari soal, yaitu 62.500. 62.500, dan tidak sampai di sini selesai, saudara harus menjurnal satu lagi, yaitu BOP yang dibebankan, di debit, kemudian kreditnya adalah BOP sesungguhnya. Sebesar berapa? Adalah 62, bukan, ini 62.500 dulu toh. Ya kan? Ya. Oke. Dan nanti di akhir periode saudara harus mencatat selisih BOP. Selisih BOP ini ada yang debit, ada yang kredit. Artinya selisihnya tergantung BOP yang dibebankan dibandingkan dengan BOP sesungguhnya. Nah, kita ambil data di sebelumnya, kita anggap BOP sesungguhnya adalah ini. Ini sama kalau ini ya, BOP sesungguhnya. Jangan yang ini. Kalau yang ini nanti beda. Atau saudara menghitung sendiri BOP sesungguhnya itu adalah dari 4 ini, kemudian ditambah untuk overhead yang digaji tidak langsung, kemudian yang untuk bahan penolong. Nanti jumlahnya adalah 61.300. Kalau BOP yang dibebankan 62.500 dan ternyata kenyataannya adalah atau sesungguhnya 61.300, itu selisih yang menguntungkan atau yang rugi? Menguntungkan. Menguntungkan. Maka selisih BOP-nya tidak di debit tetapi di kredit, dan debitnya adalah BOP sesungguhnya. Sebesar berapa? Selisihnya. Selisihnya yaitu 62.500.000 dikurangi 61.300.000 sama dengan 1.200.000. Jadi kalau saudara menggunakan metode yang kedua, yaitu BOP yang dibebankan, yang pertama adalah sama, untuk BOP sesungguhnya dicatat terlebih dahulu, semua item BOP sesungguhnya, BOP di sini ada 6 item ya. Kenapa ini hanya ada 4? Karena yang 2 itu ada di gaji dan di bahan penolong. Kemudian yang kedua adalah mencatat BOP yang dibebankan. Barang dalam proses, kreditnya BOP yang dibebankan. Sebesar berapa? Ya sebesar di data itu yang dibebankan berapa. Nah kebetulan di sini adalah 62.500. Dan yang ketiga adalah menutup akun BOP yang dibebankan ke BOP sesungguhnya. BOP yang dibebankan yang semula dikredit menjadi debit. Kemudian kreditnya adalah BOP sesungguhnya. Sehingga BOP yang dibebankan pada jurnal yang ketiga ini berarti sudah 0, ya kan? Karena semula dikredit kemudian didebit dengan angka yang sama sehingga menjadi 0. Sementara BOP sesungguhnya yang semula didebit beberapa kali tadi 61.300 kemudian dikredit 62.500 maka akan ada namanya selisih. Nah, selisih di sini tergantung nanti bisa selisih yang menguntungkan atau favorable atau tidak yang menguntungkan, yaitu selisih rugi kita sebutnya adalah unfavorable. Yaitu BOP kebetulan kasus ini adalah yang menguntungkan karena kita membebankannya 1.062.500 sementara sesungguhnya hanya 1.200.000. 62.500 ya. 61.300 yang sesungguhnya, salah lagi. Begitu. Jadi hati-hati untuk BOP ada 2 metode pencatatan. Kalau di data itu ada BOP yang dibebankan berarti saudara harus mencatat yang ini. Tetapi kalau di data tidak ada BOP yang dibebankan berarti saudara menggunakan BOP langsung saja. BOP sesungguhnya. Ya. Berarti sudah selesai pencatatan untuk biaya-biayanya. Berikutnya adalah mencatat persediaan akhir. Persediaan akhirnya berapa? Yaitu 170. Ini kan? Maka jurnalnya adalah persediaan barang jadi, kreditnya barang dalam
Persediaan, ya dalam proses. Ini kebetulan hanya ada satu akun, jadi BDP BTKL dan BOP-nya saya hapus. Jadi tidak masalah saudara menggunakan satu akun atau menggunakan 3 akun yang rinci. Tapi ya tergantung data, kalau datanya nggak rinci, kemudian saudara harus merincikan itu nanti akan kesusahan juga. Pakainya adalah satu akun. Termasuk yang berikutnya adalah yang untuk BDP akhir. Itu juga satu saja, datanya adalah di sini 3.300.000 untuk work in process inventory, sementara yang finish good-nya adalah 100 berapa tadi? 170 ya. Ini 170 juta. Benar enggak? Oh, kurang 1 0. 170 juta, sementara ending inventory-nya adalah 3.300.000. Oke. Selesai apakah jurnal yang dibutuhkan? Tidak, saudara membutuhkan yang berikutnya yaitu penjualan, kemudian biaya lain-lain. Mencatat penjualan. Mencatat penjualan hati-hati, seperti di perusahaan dagang ada harga pokok dan harga jual. Yaitu kalau untuk mencatat harga jualnya itu adalah dengan cara mendebit piutang usaha, kreditnya penjualan. Kemudian untuk mencatat harga pokoknya adalah harga pokok penjualan, kreditnya adalah persediaan barang jadi atau produk jadi. Nah, penjualannya adalah berapa itu tadi? 350 juta. Sama di sini 350 juta. Tetapi untuk harga pokoknya hanya 175 juta. Di sini 175 juta. Oke. Nah, ini baru selesai untuk mencatat penjualan. Kalau untuk mencatat biaya selling dan administratif, ini tergantung, ini karena hanya simple ya, berarti di sini ya biaya pemasaran dan apa itu namanya, administrasi. Kreditnya ya bisa tunai, ya tergantung biayanya apa ya, rekening yang dikredit. Ini karena hanya simple, yaitu 140 juta. Kurang 10 di sini. Oke. Selesai. Baru tuntas ya. Ini adalah jawaban untuk jurnal. Kemudian di sini adalah untuk laporan. Ini tidak ada karena jurnalnya ada di sheet yang kedua. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya Pak izin bertanya. Iya. Tadi yang 170 juta itu yang produk jadi itu yang nominal dari mana ya Pak? Nah itu yang mencatat persediaan akhir 170. Ini. Nomor 9. Goods costing 170 juta were transfer to finished goods inventory. Itu mencatat harga dari persediaan produk jadi atau barang jadi. Di soal ada yang menyebutkan yaitu nomor 9. Ya, saudara membaca soal semua ya? Itu Mbak. Oke. Ya, Pak. Terus itu yang tadi jurnalnya kan yang upah langsung sama tidak langsung itu kan langsung dijadiin satu kan. Nah kalau disendiri-sendiriin itu nggak apa-apa ya Pak? Sama nggak saja. apa-apa, sama saja. Ya. Ini salah saya ya, harusnya bukan BOP saja, tapi BOP sesungguhnya.
Akunnya sama dengan yang bawah, salah nih. Oke, ini untuk membedakan apa namanya BOP sungguhnya dengan yang tidak langsung dengan yang langsung ya. Ya, silakan yang lain. Kalau ada pertanyaan silakan. Oke, silakan. Saya tanya lagi, Pak. Tadi ada tamu ya. Tadi kalau lihat di soal tadi itu kita makainya itu yang pakai metode BOP sesungguhnya apa metode BOP dibebankan gitu. Maksudnya kalau misalkan ada soal lagi itu berarti milihnya itu gimana gitu? Kalau di soal itu ada BOP yang dibebankan, jelas kita menggunakan metode yang kedua. Karena kalau soalnya itu ada BOP yang dibebankan, itu sebenarnya kita bisa menggunakan dua metode. Tapi ya secara apa namanya ya harusnya kalau ada BOP yang dibebankan, ya berarti ngerjakannya BOP yang dibebankan, kecuali soalnya minta pakai metode dua-duanya. Kalau tidak ada BOP yang dibebankan, itu nggak mungkin kita bisa mengerjakan dengan metode yang kedua, berarti hanya metode yang pertama, yaitu menggunakan BOP sesungguhnya. Terima kasih, Pak. Ya, itu tentu membedakannya. Oke, yang lain? Saya mau bertanya, Pak. Ya. Tadi yang 61.300.000 itu hasilnya dari apa ditambah apa ya, Pak? Yang mana, Mbak? Yang ini 61.300. Ya, 61.300 itu adalah kan BOP-nya sesungguhnya ada 3 kali jurnal ini, Mbak. Yang pertama adalah untuk mencatat bahan penolong, ya kan? Sebesar 23 juta. Yang kedua BTKTL, yaitu 13 juta. Kemudian yang ketiga adalah untuk mencatat biaya-biaya yang selain itu ada 4 item, yaitu 25.300.000. Nah, 23 juta ditambah 13 juta ditambah 25.300 sama dengan 61.300.000. Kalau di laporan tadi ketemunya sama enggak? Sama kan di laporan? Bahwa di BOP itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 item. Ini cross check ke laporan adalah sama ya. Gitu Mbak, dari mana? Yaitu dari pemakaian bahan penolong, tenaga kerja tidak langsung, kemudian ditambah jurnal yang BOP yang ketiga yaitu utilitas, pajak properti, asuransi, dan penyusutan. Oke, Pak. Terima kasih. Ya. Yang lain lagi? Ya, kalau tidak ada berarti saudara baru ngerjakan satu soal ya. Bisa dilanjutkan untuk soal berikutnya. Itu tentang apa ya, kalau tidak salah. Saudara yang soal yang kedua itu hanya memisahkan direct material dan direct labor. Itu cukuplah ya kalau saudara bisa membahasa Indonesiakan. Kemudian yang berikutnya ini juga untuk menganalisis ya, apakah under applied atau over applied. Tadi adalah tadi kalau saudara bisa lihat di BOP yang dibebankan, kurang lebihnya perhitungannya seperti itu. Kemudian nomor 4 itu laporan, kurang lebih tadi sudah ada materinya. Oke, silakan dilanjutkan untuk soal nomor 2, 3, 4, dan seterusnya. Sampai terakhir ya, nomor 5. Kita zoom-nya mungkin kita tutup terlebih dahulu. Jadi kalau saudara ingin mendiskusikannya bisa dilanjutkan ke grup WA ya. Atau ada usul? Baik, Pak. Baik, itu berarti zoom-nya cukup sampai di sini atau mau on terus?
Gak ada ya, cukup ya. Oke, kalau cukup, terima kasih saudara sekalian. Saudara bisa lanjutkan untuk soal berikutnya. 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 soal ya. Sebelum nanti kita melanjutkan ke job order costing, kita selesaikan yang ini dulu. Oke, terima kasih saudara sekalian. Semoga bisa dipahami. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan disampaikan di grup. Pak, permisi. Yang Pak mau nanya. Ya. Yang itu loh, yang mana? Yang biaya asuransi sama pajak properti itu kok kebalik atau emang beda metode, beda angka? Maksudnya? Ini kebalik? Iya, yang biaya asuransi. Biaya asuransi harusnya berapa? 800. Oh, ini kebalik aja berarti, Mbak. Yang pajaknya 1 juta. Ya. Ini kebalik aja. Ya, Pak. Terima kasih diingatkan. Yang lain? Tidak ada ya. Jadi kita cukup saya share satu file ini untuk dibaca lagi kalau diperlukan. Tidak ada ya. Tadi dibaca lagi. Kemudian ada satu buku yang ditawarkan untuk saudara kalau mau beli nanti bisa secara langsung kepada penjualnya. Penerbitnya adalah apa ini namanya? Raja Grafindo. Nanti akan saya sampaikan di grup untuk kontak personnya sehingga bisa dikirim langsung ke alamat saudara ya, tidak melalui saya. Oke, demikian. Terima kasih dan maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Alhamdulillah untuk Zoom-nya kita cukupkan. Kita lanjutkan di aktivitas lainnya. Terima kasih, saya tutup ya. Semuanya sudah presensi di Elena? Sudah, Pak. Ya, oke. Ya. Oke, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah, terima kasih, Pak. Alhamdulillah itu senang berarti berakhir, Mbak. Iya, bukan, Pak, bukan. Ilmunya terserap banyak, Pak. Alhamdulillah. Amin. Ya, nanti pekan depan kita lanjutkan untuk job order costing. Ini ada yang di sekarang atau tidak? Bukan saya, Pak.